Sidang jamaah Jum'ah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bertanya kepada orang yang bekerja di sebuah perusahaan, mengapa Anda bekerja di situ? Dia akan menjawab, karena saya ingin mendapatkan gaji yang besar di perusahaan tersebut. Kalau sudah dapat gaji yang besar, maka saya akan sejahtera. Keluarga saya sejahtera. Kalau sudah sejahtera, maka saya akan bahagia. Kalau ditanya kepada orang yang menjadi supir taksi, mengapa kamu menjadi supir taksi? Supaya saya dapat uang banyak. Kalau sudah dapat uang banyak, saya bisa memberi makan anak dan istri sekeluarga. Kalau sudah makan dan kenyang, dia mengatakan saya akan bahagia bersama keluarga. Kalau kita bertanya kepada anak-anak yang sekolah, mengapa kamu sekolah? Saya supaya dapat ilmu. Kalau sudah dapat ilmu, saya dapat ijazah. Kalau sudah dapat ijazah, maka saya dapat pekerjaan yang layak. Kalau sudah dapat pekerjaan yang layak, lalu ngapain? Maka saya bisa mendapatkan gaji dan saya bisa bahagia. Sidang jamaah Jum'ah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang selalu menjadi ukuran manusia ini. Yang namanya bahagia itu selalu berkaitan dengan jabatan, pangkat, dan pasangan yang ideal. Tetapi apakah benar bahwa itulah yang bisa membahagiakan kita? Pada tahun 82 kita ingat, ketika musim libur sekolah, ya, liburnya agak panjang sehingga semua orang pada ingin liburan. Di antaranya juga ada yang ingin liburan ke Jawa, ke Bali. Kemudian ada orang-orang yang berangkat dari Manado menuju Jawa naik kapal, namanya kapal Tampomas II. Ketika itu sangat populer kapal itu. Tapi kemudian ketika kapal itu memasuki Pulau Masalembo dan kapal itu sangat penuh sesak penumpang karena musim liburan sekolah. Kita bisa bayangkan sidang jamaah Jum'ah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana yang namanya kapal itu? Bagi orang yang pernah naik kapal bisa membayangkan. Kapal itu rata-rata terdiri dari 8 dek. Mulai dari dek 1 sampai dek 8. Dek 1 adalah ruang mesin. Nanti dek 2, dek 3, 4 sampai dek 7 sampai dek 6 adalah tempat penumpang. Mulai kelas ekonomi sampai kelas 1, kelas 2 sampai kelas 4. Dan dek 8 untuk nahkoda dan mu'alim kapal. Dan kamarnya itu angkanya menggunakan angka ribuan. Angka kamar-kamarnya itu menggunakan angka ribuan. Dan kamarnya kecil-kecil. Yang 7 dek itu kamarnya kecil-kecil. Dari lantai atau dari dek 2 ke dek 3 itu pintunya hanya beberapa lorong untuk pindah dek. Kemudian kalau kita ingin melihat pemandangan, kita harus naik ke dek 7. Di atas anjungan kapal kita bisa melihat laut di bagian paling atas. Sebelum dek 8 tempat mu'alim dan tempat nahkoda. Sidang jamaah Jum'ah yang dirahmati oleh Allah SWT, karena dalam kapal itu adalah terdiri kamar-kamar, maka penerangan itu menggunakan listrik yang sumbernya adalah dari ruang mesin, dari bawah. Dapat dibayangkan kalau padam lampu kapal itu. Dan inilah yang terjadi pada kapal Tampomas II tersebut. Ketika memasuki Pulau Masalembo, gelombang yang sangat besar, dan kita tahu di situ selalu gelombang besar. Dan tiba-tiba ketika itu kapal ini mengalami gangguan di bagian mesin. Mesinnya terbakar. Mesinnya terbakar, dan kita tahu semua bahwa bodi kapal itu adalah semuanya adalah
Bagian luar adalah besi, lantainya adalah besi, dan dinding-dinding kamarnya itu adalah triplek plywood. Dapat dibayangkan bagaimana api itu merebak di dalam kapal itu, yang angka penumpangnya itu mencapai 3.000 orang. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lampu langsung padam, dan ruang-ruang kapal, ruang-ruang kamar yang ada dalam kapal itu, semua dek itu dipenuhi oleh asap. Padahal kita membutuhkan oksigen, tapi yang ada adalah asap semua. Dapat dibayangkan ketika itu semua orang panik. Semua orang ketika itu mencoba untuk menyelamatkan diri keluar dari kepulan asap, kepungan asap, dan kepungan api. Dan jumlah sekoci tidak memenuhi kebutuhan penumpang yang ada. Jumlah pelampung juga tidak memadai ketika itu. Dan dapat dibayangkan ketika mati, bagaimana paniknya mereka mencari pintu-pintu menuju atas kapal di dek 7. Dan sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bayangkan ketika sudah berada di atas dek 7, apa yang terjadi? Ketika itu sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, jumlah manusia yang 3.000 terkonsentrasi di bagian atas. Maka kapal oleng. Begitu oleng kanan, semua mencoba lari ke kiri. Begitu kapal oleng ke kiri, mencoba mengambil posisi kanan semuanya. Padahal ketika itu manusia itu kalau dipanggil adzan untuk sholat jamak qashar di atas kapal di dek 7, di buritan kapal bagian belakang, yang datang cuma sedikit. Tapi ketika suasana itu, tiba-tiba semua meraung meneriakkan, Allah ya Allah, selamatkan kami ya Allah. Ada yang adzan, ada yang zikir, macam-macam, ada yang teriak-teriak, macam-macam. Yang jelas ketika itu refleksinya, teriakan itu adalah muncul fitrah ketuhanannya. Ya Allah, ya Tuhan, selamatkan kami. Tidak ada kekuatan kami ya Allah, pasti kami mati tenggelam di sini semua. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah yang disebut fitrah ketuhanan itu muncul. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam surat Ar-Rum ayat 30, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa, maka hendaklah hadapkan wajahmu kepada agama ini dengan lurus. Ketika dipanggil Allah, sambutlah panggilan itu. Ketika disuruh ruku dan sujudlah kepada Allah. Ingatlah Allah selalu, laksanakan perintah Allah, penuhi panggilan Allah. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Itulah fitrah yang Allah fitrahkan kepada manusia. Apa itu fitrah? Itulah kebutuhan mendasar manusia. Itulah kebutuhan asasi manusia. Manusia tidak bisa lepas dari Tuhan. Ketergantungan manusia kepada Tuhan tidak bisa. Ketika manusia ditimpa corona, semua merasa nggak sanggup. Bahkan lumpuh semuanya kekuatan manusia hari ini. Hanya Allah yang maha kuat yang kita andalkan ketika itu. Bayangkan ketika itu orang-orang yang berpangkat di kapal itu, dengan pangkatnya, dengan jabatannya, dengan dompetnya yang ada uangnya, tidak menjawab persoalan ketika itu. Ketika itu tidak ada artinya dompet, tidak ada artinya pangkat dan jabatan. Ketika itu yang mereka butuhkan dan teriakan mereka semua adalah, Ya Allah, selamatkan kami.
Dzalika dinul qayyim. Itulah agama yang lurus itu. Walakinna aktsaron nasi la ya'lamun. Akan tetapi mayoritas manusia, kebanyakan manusia tidak menyadari itulah kebutuhan mendasarnya, kebutuhan asasinya. Apa itu? Jumpa Tuhan, liqa'ullah, mentaqarrab kepada Allah, menghadap kepada Allah. Itulah kebutuhan mendasarnya. Tetapi kita selalu manusia ini melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sidang Jumat yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya dengan hadirnya virus corona ini, Allah sedang menjewer telinga kita. Allah sedang menundukkan otak kita. Tidak ada kekuatan otakmu hari ini. Tidak ada kekuatan intelektualmu hari ini. Tidak, bahkan kekuatan finansialmu pun hancur luluh lantak. Hanya dengan kekuatan yang Allah kirim lewat makhluknya bernama corona, yang besarnya hanya dengan ukuran yang sangat kecil, nanometer. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah SWT. Oleh karena itu kita selalu sujud, rukuk kepada Allah. Ketika sujud kita menyatakan di hadapan Allah dengan kepala tertunduk di lantai, di asal kejadian kita yaitu tanah. Kita mengatakan Subhana Rabbiyal A'la. Ya Allah, Engkau maha tinggi, otakku nggak ada apa-apanya ya Allah hari ini. Maka seharusnya kita sadar di hadapan Allah SWT, selalu rukuk dan sujud dan mengakui kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika dipanggil kemudian kita respon dengan baik, kita sambut dengan sepenuh hati. Demikian, semoga khutbah ini mengingatkan kita semua, menambah spirit, membangkitkan spirit kembali kepada kita untuk senantiasa sadar bahwa kita ini hanya hamba Allah yang lemah, yang dhaif.